Ya, shalom untuk semua teman-teman ya. Kita akan mulai untuk pembahasan kita yaitu di dalam Matius pasal yang ke-24 ya, Matius 24. Nah, kalau kita lihat Matius 24 ini adalah satu pasal yang dimana Yeshua HaMashiach itu memberikan pengajaran secara khusus untuk akan apa yang bakal terjadi ya di dalam zaman akhir ini ya. Dan seringkali ada banyak pengajar-pengajar fokusnya ada di Matius 24. Ini jadi satu pasal yang cukup populer dan memang sentral ya, karena Yeshua sendiri mengajarkan hal itu. Nah, tapi ada sedikit yang harus saya garis bawahi dalam hal ini, karena banyak orang suka potong ayat, ya. Ini dia yang harus saya tegaskan di sini. Jadi mereka suka potong ayat sehingga mereka taruh ayat itu di seenaknya sendiri begitu, ya, sehingga mereka dicocok-cocokkan, ya, dan kemudian itu yang membuat satu pengertian firman yang keluar dari jalurnya. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan, ya. Nah, kita tahu bahwa kitab suci ini mulai sekitar abad 12 itu kita mendapatkan satu start di mana kitab suci ini sudah mulai dibagi-bagi di dalam fatsal. Dan itu terus berkembang di abad-abad berikutnya sehingga ada yang namanya fatsal dan ayat. Pemikiran seperti ini tuh baik, ya, saya bilang itu baik. Karena apa? Karena untuk memudahkan dengan cepat untuk menemukan di mana ayat yang kita inginkan, ya, di fatsal mana ayat berapa, dan semua orang sepakat. Oh, nggak bingung begitu ya. Karena kita harus tahu bahwa bentuk daripada kitab suci ya itu seperti ini, saudara, roll ya, bentuknya itu roll seperti ini, scroll maksudnya ya, gulungan. Dan ini sebelum ada fatsal dan ayat, yaitu ayat penjelasannya itu ya, tulisannya itu, kanonnya itu jalan terus begitu ya, nggak ada fatsal, nggak ada ayat. Nah, kemudian dengan dibagi-bagi di dalam fatsal dengan ayat, maka buat kita yang hidup di dalam zaman modern ini, kita lebih mudah untuk mencari bersama-sama ya, untuk menemukan dengan cepat. Nah, tapi ada juga sisi minusnya. Sisi minusnya adalah seringkali orang potong ayat. Ya, jadi ayat misalnya Matius 24 ayat yang kedua misalnya itu dipotong begitu saja. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Karena apa? Karena begitu dipotong, biasanya mereka keluar konteks daripada apa yang menjadi tulisan itu. Itu sisi negatifnya. Sedangkan Yeshua sendiri kalau potong ayat ya, Yeshua potong ayat, tetapi Yeshua tidak keluar daripada konteksnya. Dia selalu berada di dalam konteksnya. Ya, tapi pengajar-pengajar yang sekarang mereka asal potong ayat saja dan kemudian mereka bangun satu pengertian sendiri yang di sana. Nah, itu cukup berbahaya sekali. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau saudara melihat di dalam kitab suci saudara, terutama bahasa Indonesia ya, ini terutama saya bilang bahasa Indonesia. Ya, seandainya saudara buka sekarang di Matius 24 misalnya, ya. Itu saudara akan temukan sebelum saudara membaca di Matius 24, itu ada tulisan di atasnya, ya. Sebelum saudara baca ayat yang pertama, itu saudara akan menemukan satu kalimat, ya. Kalau di LAI ngomongnya gini, ya, Matius 24 ya, sebelum ayat yang pertama itu ada satu kalimat. Kalimatnya adalah khotbah tentang akhir zaman dan bait Elohim akan diruntuhkan. Ya. Bahasa Inggrisnya memang juga ada, tetapi biasanya jarang.
Ya, kalau saudara buka bahasa King James itu jarang mereka pakai seperti kalimat sebelum ayat ini. Nah, kalimat ini saya kasih contoh saja, khotbah tentang akhir zaman, bait Elohim akan diruntuhkan. Ini bukan ayat, ini bukan canon. Ini hanya tambahan saja supaya orang dapat memahami apa yang dibaca. Nah, seringkali ya kalimat-kalimat semacam ini itu penempatannya itu nggak tepat. Ya, jadi seringkali terjadi salah pengertian di sini. Nah, ada banyak orang juga mengatakan bahwa ini sebagai bagian dari ayat. Saya bilang tidak. Ya, jadi ini hanya dipergunakan untuk supaya orang-orang itu mengerti apa yang bakal mereka baca di dalam perikop-perikop di bawahnya. Jadi kita harus paham dulu hal ini. Ya, kalau nggak paham hal ini, maka gampang sekali kita akan miss, ya, akan kehilangan makna-maknanya. Jadi kita harus tahu dua sisi ini. Jadi kita harus paham mengenai soal ayat fatsal dan juga ingat yang saya beri contoh tadi itu bukan canon, ya, bukan ayat-ayat firman. Nah, hari ini kita akan hanya fokus di dalam Matius 24 saja. Ya, Matius 24 saja. Banyak terjadi kebingungan orang-orang di dalam pengertian Matius 24 ini, ya. Saya nanti akan tunjukkan di mana kebingungannya itu di mana, ya. Sehingga mereka tidak bisa paham, ya. Mengapa ini kok sepertinya itu lompat-lompat, ya. Jadi saudara bisa memahami itu. Nah, saya akan berikan bagannya terlebih dahulu sehingga saudara bisa memahami fatsal-fatsal di dalam Matius, maksud saya ayat-ayat penempatan ayat-ayat di dalam Matius 24 ini, ya. Di dalam Matius 24 ini saya akan berikan slide yang berikut. Di dalam Matius 24 ini bagannya itu seperti ini, Saudara. Iya, ya, Saudara bisa lihat ya. Nah, Matius 24 ini saya tetap menggunakan pola konsep 2030 sebagai patokan perhitungan. Ya, jadi angka-angka yang ada di dalamnya itu saya gunakan konsep 2030. Nah, kita akan mulai pelan-pelan, saudara jangan bingung dengan yang sebelah kanan, tapi saya akan tuntun saudara dengan mulai dari yang sebelah kiri. Nah, dikatakan bahwa ayat pertama dan ayat kedua, kalau saudara lihat ayat yang pertama, ya, saudara perhatikan, ayat ini uh, mengatakan bahwa Yeshua itu sedang bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka menunjukkan kepada Yeshua akan bangunan yang sangat luar biasa. Nah, kita harus tahu bahwa bangunan bait suci ini adalah bangunan bait suci yang kedua. Maksudnya begini, Saudara. Bangunan bait suci yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo. Ya, kita masih ingat itu. Jadi bangunan bait suci yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo. Dan karena bangsa Israel ini menyembah berhala, jatuh di dalam penyembahan berhala, Baal, Molok, Asitoret, kemudian mereka juga menyembah apa itu namanya, Ratu Sorga, ya Ratu Sorga, dan juga kemudian bintang-bintang, ya. Nah, maka Bapak Yahweh menjatuhkan hukuman, yaitu bangsa Israel, baik kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, itu dibuang ke Babel. Zamannya Raja Nebukadnezar. Saat itu, bait suci tidak diruntuhkan, tetapi apa itu namanya, diporak-porandakan, ya, diporak-porandakan. Yerusalem dikosongi saat itu dan kemudian diisi oleh bangsa-bangsa lain saat itu. Saudara bisa baca semuanya itu di kitab Esra dan Nehemia. Ya,
Tetapi pada saat pembuangan, Nabi Yeremia sudah bernubuat saat itu, ya, dari ilham roh Bapak Yahweh, bahwa pembuangan mereka itu hanya 70 tahun. Ya, 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, mereka akan kembali. Ya, nah itu saudara bisa baca di dalam kitab Esra dan Nehemia. Mereka kembali, dan saat kembali, ya, mulai saat itu Israel sudah tidak punya raja. Ya, ingat mulai saat Nehemia dan Esra itu tidak ada raja lagi. Raja yang terakhir, Raja Yehuda adalah Raja Sedekia. Ya, itu yang raja terakhir di mana sebelum pembuangan. Nah, setelah pembuangan tidak ada raja lagi, tetapi Yerusalem itu dikuasai oleh Babelonia. Ya, dan setelah itu nanti dikuasai lagi oleh Yunani, kemudian dikuasai oleh setelah Babel Medo Persia, kemudian setelah Medo Persia dikuasai Yunani dan seterusnya. Mereka tidak pernah lagi menjadi satu bangsa yang bebas, begitu maksud saya. Ya, ceritanya seperti sebelum pembuangan. Sebelum pembuangan mereka betul-betul mempunyai hak untuk menjadi satu negara atau satu bangsa yang bebas. Tapi setelah itu mereka terus ada di bawah penjajahan daripada emperor-emperor yang besar-besar. Nah, pada saat kembali dari pembuangan Babel itulah Nehemia, ya, itu dia merebuild, jadi membenahi kembali bait suci yang sudah porak-poranda tadi. Ya, jadi kita harus tahu fondasi sejarahnya itu dari mana. Setelah direnovasi, diperbaikin, ya, ingat ya, bukan diruntuhkan. Jadi nggak diruntuhkan bait suci itu. Direnovasi baik. Nah, kemudian pada saat menjelang zamannya Yeshua Hamashiach, ya, sekitar hampir 40 tahunan lebih seperti itu ada satu raja yang muncul, yaitu Raja Herodes. Nah, Herodes ini adalah Herodes the Great. Nah, Herodes the Great ini, dia merenovasi, mempercantik daripada bangunan bait suci itu. Ya, jadi diperindah, dibuat luar biasa begitu. Ya, sehingga uh, terjadilah ayat ini, ya. Terjadilah ayat yang di dalam Matius 24 ayat 1 ini. Ya, jadi saya akan bacakan sekali lagi. Sesudah itu Yesua keluar dari bait Elohim, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Elohim. Ini bangunannya luar biasa, nggak seperti bangunan biasa. Ya, bahkan ada yang mengatakan bangunan ini dilapisi oleh emas, ya, sehingga dari jarak kejauhan itu sudah berkilau-kilauan begitu, karena pantulan daripada cahaya matahari. Nah, ayat kedua dikatakan bahwa Yeshua berkata, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun berdiri di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, Yeshua pada saat begitu ditunjukin oleh murid-muridnya, ya, pada saat mereka memuji, mungkin ya, melihat kemegahan daripada bait suci ini yang sangat luar biasa, Yeshua berkata, tidak ada satu batu yang akan berdiri di tempat ini. Semuanya akan diratakan. Nah, apa yang dikatakan Yeshua itu sebuah nubuat dan betul-betul tergenapi. Kapan tergenapinya? Yaitu pada masa pemerintahan daripada Romawi, dan jenderalnya adalah Titus saat itu, ya, Jenderal Titus. Jadi tahun 70 Masehi, ya, Titus itu menghancurkan total bait suci itu. Ya, jadi tidak ada satu batu yang berdiri di atasnya. Saya nggak tahu saudara pernah mendengar kesaksiannya daripada penghancuran bait suci ini atau tidak, tapi saya akan singgung sedikit. Jadi saat itu 3-4 tahun, ya, sebelum tahun 70 itu
terjadi revolt, ya, terjadi pemberontakan. Dan pemberontakan itu Kaisar Romawi mengirim message atau perintah kepada Titus untuk mengepung Yerusalem, untuk menundukkan Yerusalem. Dan kemudian tahun 70, ya mulai saat itu mereka kepung sehingga terjadi kelaparan dan sebagainya. Begitu dikepung dan mereka tetap tidak mau menyerah, ya, orang Israel saat itu. Dan di satu titik mereka dapat menerobos masuk benteng Yerusalem, ya. Dan singkat cerita, Titus itu sudah memberikan perintah jangan bait suci ini diutik-utik begitu ya, atau diruntuhkan. Akan tetapi ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa tanpa sengaja salah satu daripada prajurit Romawi itu menembakkan panah berapi, dan itu menjadi penyebab terbakarnya bait suci. Ya, dan pada saat terbakar, karena bait suci ini dilapisi oleh emas, maka emasnya meleleh, saudara. Ya, dan mereka lihat ada emas yang meleleh di antara batu-batu itu, mereka congkel semua batu itu, dan mereka buang batu itu. Jadi mereka bisa ambil itu semua, dan itu menggenapi nubuat yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach bahwa tidak ada satu batu yang berdiri di sana. Betul-betul dirata tanahkan. Nah, saudara kalau ingin lihat buktinya, hari ini ada di Yerusalem, dan di sana berdiri satu masjid yang namanya Masjid Al-Aqsa. Ya, bangunan bait suci sama sekali tidak ada sampai hari ini. Tetapi firman sudah memprediksikan bahwa pembangunan bait suci akan terjadi lagi, ya, sebagai penggenapan agenda Bapak Yahweh zaman akhir ini. Ya, jadi saudara bisa memperhatikan di situ. Ya, jadi apa yang dikatakan Yeshua itu betul-betul terjadi. Nah, saya pernah katakan mengapa saya lebih condong memilih tahun kematian Yeshua adalah tahun 30. Alasannya begini, saudara. Yeshua itu dikasih lambang, yaitu dengan peristiwa Yunus. Di dalam peristiwa Yunus, dikatakan bahwa Yunus itu ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, selama 3 hari 3 malam. Dan Yeshua berkata saat itu kepada ahli-ahli Torah dan juga imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, kamu minta tanda, buat kamu tidak akan dikasih tanda kecuali tanda Yunus. Jadi tandanya pakai Yunus. Yang pertama adalah 3 hari 3 malam di perut bumi. Seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, maka anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam, 72 jam. Dan itu tergenapi. Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib, ya, pada hari Rabu sekitar jam 3 sore lebih sedikit. Ya, dan kemudian 72 jam setelah itu Yeshua HaMashiach bangkit dari antara mati. Ya, jadi bangkitnya, kalau melihat perspektif 72 jam ini, maka Yeshua HaMashiach bangkitnya pada hari yang ke-7. Ya, sekitar antara jam 3 sore sampai jam 6 sebelum matahari terbenam. Ya. Nah, yang kedua adalah Yunus, dia memperingatkan Niniwe. Ya, peristiwa itu mengenai dia ditelan ikan besar itu gara-gara dia tidak mau ikut apa yang menjadi keinginan Bapa Yahweh untuk mengingatkan dosa-dosa Niniwe. Nah, dia mengingatkan Niniwe itu selama 40 hari. Dia berkata 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan kalau tidak bertobat. Nah, 40 inilah yang menjadi patokan di mana Yeshua HaMashiach pada saat prophecy atau menubuatkan kejatuhan atau keruntuhan daripada bait suci, yaitu ada jangka
40 tahun. Jadi kalau Niniwe itu 40 hari, tapi sedangkan bait suci itu adalah 40 tahun. Jadi angkanya sama. Nah, kalau 40 tahun, maka betul-betul di dalam sejarah terbukti bahwa tahun 70 Masehi itu adalah tahun di mana bait suci betul-betul diruntuhkan total oleh Titus. Ya, jadi tahun 30 Yesua mati, dan kemudian ditambah 40 tahun kemudian sehingga totalnya adalah tahun 70 Masehi, ya. Disitulah penggenapan daripada nubuat daripada Yesua HaMasiah, ya. Karena itu saya lebih condong stay atau berpatokan di tahun 30, ya. Karena itu saya sudah mengajarkan pada saat materi 2030 yang pertama, ya, kalau 30 ditambah 2000, ya, karena 2000 equal atau sama dengan 2 hari, 1 hari adalah sama dengan 1000 tahun, 1 harinya Yahweh, di hadapan Bapa Yahweh sama dengan 1000 tahun manusia, maka kalau 2 hari maka 2000 tahun, sehingga jatuhnya nanti, ya, cycle-nya ini adalah tahun 2030, ya. Jadi ini adalah patokan yang saya ambil. Jadi saya nggak ngambil tahun 2033, ya, atau tahun 33 di mana Yesua mati, tahun 33, enggak. Tapi tahun 2030, ya, berdasarkan tahun 30 tahun kematian Yesua. Nah, jadi tergenapi, ya. Jadi kalau sudah lihat bagan ini yang sebelah kiri itu antara tahun 40 sampai 70 itu adalah penggenapan daripada ayat pertama dan ayat yang kedua. Nah, untuk ayat yang kita akan masuk selanjutnya, ya. Untuk ayat yang ketiga sampai 14, ya, kalau saudara baca ayat 3 sampai ayat 14, itu masanya itu mulai dari 70 Masehi sampai tahun 2026, ya. Ayat yang ketiga, ketika Yesua duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesua kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, akan tetapi, nah ini dia. Ini saya akan tambahkan di sini, di LAI ini ada kehilangan satu kata. Ya, ada kata pestilence atau wabah, itu enggak ada di dalam LAI, tapi di tempat lain ada. Ya, saya akan lanjutkan ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ayat-ayat ini, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 ini, penggenapannya itu sedang terjadi terus sampai tahun 2026. Ya, sampai tahun 2026, mulai tahun 70. Jadi saudara paham dulu, ya. Jadi ayat 3 sampai 14 itu kurun waktunya
mulai tahun 70 sampai tahun 2026. Nanti kita sekarang masih ada di tahun 2022. Ya, jadi saudara paham. Jadi ayat pertama, ayat kedua itu 40 Masehi sampai 70 Masehi, dan ayat yang ketiga sampai 14 itu mulai 70 Masehi sampai tahun 2026. Nah, sekarang kita akan masuk di uh, kelanjutannya, ayat selanjutnya. Oh, tapi sebelum itu saya ingin menambahkan satu ayat sedikit ya, yaitu mengenai ayat yang terakhir itu dikatakan begini, ayat yang 14. Ya. Ayat 14 itu dikatakan bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau tidak salah, di dalam pembicaraan yang terakhir itu ada pertanyaan, berapa persen pemberitaan firman ini sudah menjangkau seluruh dunia. Saat itu kita sempat diskusi dan kita tahu bahwa dengan adanya teknologi internet yang semakin cepat aksesnya, maka pemberitaan firman ini jauh lebih meluas, ya, jauh lebih meluas. Nah, ternyata ada satu nubuat yang ditulis oleh Yohanes, ya, mengenai hal ini. Ya, saya sekalian saja saya tunjukkan, yaitu di dalam kitab Wahyu, ya, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11. Ya, kalau saudara lihat dengan jeli ayat ini, ya ini peristiwa di mana dua saksi daripada Elohim itu dibunuh oleh anti-Hamasiyah. Dan dikatakan bahwa dari segala suku, kaum, bangsa, itu mereka melihat. Garis bawahi kata melihat. Ya, coba saudara pikirkan, ya, kalau apa yang dikatakan oleh Yohanes itu terjadinya zamannya Yohanes. Jadi nggak mungkin, saudara. Ya, segala suku, kaum, dan bangsa, bahkan seluruh dunia melihat bagaimana caranya. Ya, tapi untuk tahun kita ini sangat mudah sekali. Ya, sebelum era internet ini lebih melejit, era televisi menguasai dunia. Ya, saat itu televisi besar-besar semua, ada di dinding semua. Tapi hari ini televisi ada di tangan kita masing-masing. Pakai Android, pakai Apple, dan sebagainya. Pakai sistem-sistem cellphone, handphone, ya. Dulu digital daripada cellphone itu hanya bisa numerik saja, nggak bisa kirim gambar dan sebagainya. Ya, tapi begitu yang namanya smartphone keluar, itu kita bisa mengikuti. Saya yakin banyak dari antara kita sekarang, ya, untuk mendengar kebenaran firman ini, saudara hanya cukup menggunakan handphone saja, ya, menggunakan cellphone saja. Saudara nggak perlu pakai yang namanya laptop atau desktop atau televisi apalagi, ya. Tapi saudara semua sudah menggunakan handphone. Jadi televisi ada di tangan saudara. Nah, ini merupakan satu penggenapan di dalam apa yang dikatakan oleh firman di dalam Wahyu pasal yang ke-11 tadi. Semua bangsa, kaum, dan bahasa melihat. Ya, jadi kita ini hidup di dalam penggenapannya ini. Ya, saya kembali lagi. Ya, jadi itu yang dikatakan oleh Yeshua HaMasyiah bahwa berita Injil kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia. Nah, kalau saudara lihat, kita lagi streaming sekarang, semua sudah mungkin banyak yang chatting dan sebagainya, ya, sudah banyak yang masuk, bisa memperhatikan. Ini jauh lebih luas. Mungkin ada di Jakarta, di segala penjuru muka bumi, bisa mengakses semua dengan cepat sekali. Ini sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Dan inilah penggenapannya. Kita hidup di dalam masa penggenapan firman. Ya, jadi itu yang saya akan sampaikan dari ayat 3 sampai 14. Nah, bagaimana dengan ayat selanjutnya? Ayat 5 sampai 28. Nah, disinilah yang saya sebut sebagai kerancuan
yang terjadi dalam pengajaran zaman akhir, yaitu di dalam ayat 15 sampai yang ke-28. Nah, kalau saya akan bacakan sedikit ayat saja, yaitu ayat 15. Kalau kita baca dalam ayat 15, Matius 24, dikatakan bahwa, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, ayat ini itu merepresentasikan dua peristiwa, yaitu peristiwa saat kejatuhan bait suci, keruntuhan bait suci tahun 70 Masehi, dan Yeshua HaMasyiah tahu akan konsep prophecy is a pattern. Ya, Yeshua HaMasyiah juga pakai ayat-ayat ini untuk berbicara akan the next event atau peristiwa yang akan terjadi selanjutnya, yaitu setelah tahun 2026 sampai 2030. Ya, jadi ayat ini berlaku 2 kali, saudara. Nah, tapi saya akan tambahkan sedikit sebelum kita masuk lebih dalam di sini. Saya akan bawa saudara kembali ke ayat yang ke 3 sampai 14, ya. Saya ada sesuatu yang diingatkan sehingga saya harus sampaikan ini. Sebelum kita kembali ke ayat 15 sampai 28. Kita kembali sebentar ya. Ayat 3 sampai 14 ini mulai ayat ketiga. Yeshua duduk di atas bukit Zaitun, dan datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Murid-murid saat itu tanya, apa yang menjadi tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yeshua menjawab dengan panjang lebar. Ya, sudah lihat kalau ayat 4 sampai 14 itu panjang lebar penjelasannya. Tetapi yang unik di sini adalah Yeshua memulai dengan satu kalimat, ya, untuk memberikan jawaban mengenai tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia, yaitu waspadalah, ayat yang keempat, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita fokus di ayat itu aja. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Spirit penyesatan ini adalah yang nomor 1. Yang terjadi yang paling hebat dan paling besar antara tahun 70 Masehi sampai seterusnya. Karena itu Yeshua tidak memulai dengan waspadalah kamu terhadap perang, ya, atau waspadalah kamu terhadap pestilence atau wabah, ya, atau kesulitan ekonomi, tidak. Tetapi Yeshua menjawab dengan kalimat pertama, waspadalah kamu supaya tidak ada orang yang menyesatkan kamu. Roh penyesat ini super hebat, saudara. Dan kalau saudara lihat lambangnya di dalam kitab Wahyu, ini diwakili oleh kuda putih dari keempat kuda yang akan terus keluar di permukaan bumi ini. Kuda putih, ya, Wahyu Fatsal yang ke-6 itu adalah representasi lambang untuk roh penyesat. Ya, next time mungkin kita akan bahas soal itu. Tapi di sini Yeshua berkata, hati-hati, jangan sampai kamu tersesat. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, bagaimana caranya kita tidak tersesat? Ya, kita sudah dengar banyak pengajaran yang luar biasa dari Pak Lukas, Pak Adit, ya. Nanti saudara ketambahan lagi dengan saudara kembarnya Pak Lukas, Pak Yakub Sulistyo. Ya, mereka mengajarkan fondasi-fondasi firman yang kokoh. Ya. Dan ini untuk mengantisipasi mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah terseret di dalam pengajaran sesat ini. Kita harus selalu waspada, ya. Kita jangan pernah berpikir demikian. Saya sudah ada di dalam Yeshua HaMasyiah, saya sudah terima baptisan pembaharuan,
saya sudah merayakan 7 hari raya aman, tenang, tidak. Ingat, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Mengapa? Karena di dalam Wahyu pasal 12 itu dikatakan bahwa naga itu mengincar bayi. Saya sudah jelaskan di episode yang sebelumnya. Naga itu mengincar bayi yang di dalam perut perempuan itu. Bayi itulah adalah kita ini sekarang, yaitu mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, perempuan itu bukan mempelai Yeshua HaMashiach. Ada yang saya lihat komen, bukankah perempuan ini mempelai Yeshua HaMashiach? Saya bilang bukan. Mempelai ini, bukan mempelai. Perempuan ini yang bersalutkan bulan, bintang, dan matahari, itu adalah gambaran daripada Israel. Dan bayi yang dikandung adalah mempelai Yeshua HaMashiach yang mempunyai pola Israel, bukan pola Yunani. Itulah yang ditunggu oleh Satan. Dan dikatakan di dalam Wahyu 12, ekor daripada naga ini menyeret sepertiga bintang. Bayangin saudara, kita sebagai mempelai Yeshua HaMashiach harus ekstra hati-hati di dalam tahun-tahun ini, supaya kita tidak terseret dengan ekor daripada si Satan ini. Kita tidak terseret dengan ekor daripada si naga ini. Mungkin saudara bertanya, artinya apa kok diseret dengan ekor? Saya kasih clue-nya. Ingat satu peristiwa di mana Bapak Yahweh saat itu menemui Musa di padang belantara saat itu, karena Musa sedang menggembalakan domba di situ, dan Bapak Yahweh menampakkan dirinya, teofeni, di dalam rupa semak duri yang semak yang terbakar dengan api, tapi semaknya nggak terbakar. Nah, di situ ada satu peristiwa di mana untuk membuktikan panggilan daripada Musa, Musa ditanyain sama Bapak Yahweh, di tanganmu ada apa? Musa berkata, ada tongkat. Dan Bapak Yahweh berkata saat itu, lempar tongkat itu. Tongkatnya dilempar jadi apa? Jadi ular, ya kan? Nah, kemudian Bapak Yahweh memberikan instruksi berikutnya, yaitu ambil ular itu kembali. Nah, saat itu Musa dia memegang ekor daripada ular itu, dan kemudian ular itu menjadi tongkat kembali, saudara. Coba bayangkan, kalau Musa ambil kepalanya ular, kira-kira apa yang bakal terjadi? Saya yakin kemungkinan besar dia akan dipatuk ular. Tetapi yang diambil adalah ekornya, bagian terlemah daripada si ular itu, ya, bagian terlemah dari ular itu, yaitu ekornya, dan itu menjadi tongkat yang penuh kuasa, ya. Ada anointing yang luar biasa. Dengan tongkat itu ada banyak mujizat-mujizat yang turun, ya, dengan menggunakan elemen itu. Air laut terbelah menjadi dua, ya, air yang pahit jadi baik dan sebagainya, itu semua terjadi setelah itu. Nah, kalau saudara lihat, bagian terlemah itu dipegang. Ya, bagian terlemah ini apa? Ekor ini cerita tentang apa? Ekor ini cerita tentang bagian yang paling lemah, yaitu pikiran manusia. Pikiran manusia ini, ya, nggak kelihatan dari luar. Ya, kelihatannya orangnya kalau tenang, kalem, ya, kita nggak bisa menebak orang ini bijaksana atau keras atau apa, kita nggak tahu, sampai kita bisa bertukar pikiran dengan orang itu. Pikiran ini adalah satu arena yang paling bahaya sekali, karena paling gampang disesatkan. Ya. Di dalam Wahyu dikatakan sepertiga dari bintang, sepertiga dari mempelai Yeshua HaMashiach akan gugur. Karena apa? Karena pikirannya tidak dijaga. Siapa yang mendengar firman hari ini, saudara perhatikan, ya, pikiran saudara harus dijaga dengan yang namanya ketopong keselamatan. Ya, kalau saudara sering mendengar mengenai selengkap senjata Elohim, Efesus pasal yang ke-6, itu dikatakan
oleh Rabi Saul, kita harus mengenakan helmet of salvation, ya. Jadi ketopong keselamatan. Kita pakai yang namanya penudung di kepala ini, supaya kepala ini tidak kena panah berapi dari si Satan. Nah, seringkali nggak dijaga, ya. Seringkali banyak hal dimasukkan dalam pikiran sehingga banyak yang kacau dan mereka mulai undur dari kebenaran firman Yahweh Yeshua. Ya, cukup saya mendengar yang disampaikan Papi Lukas itu sampai ada orang yang merobek-robek apa itu namanya sertifikat baptisan pembaharuan, ya. Itu karena apa? Karena orang ini pikirannya diserang oleh roh jahat, ya, melalui channel itu, saudara, ya, yang ngata-ngatain Papi Lukas sesat dan sebagainya, dan orang itu percaya, terbuka pikirannya, dimasukin panah berapinya setan, dan sebagai actionnya dia sobek-sobek itu apa itu namanya sertifikat baptisan pembaharuan. Wah, ini cukup mengerikan. Ya, ini yang menjadi contoh daripada salah satu yang jatuh kena ekor daripada si naga itu, ya, si naga tua itu, si Lucifer. Karena itu Yeshua HaMashiach di dalam ayat yang keempat, Matius 24, dia berkata, waspada, berjaga-jaga, terus berjaga-jaga. Siapapun saudara yang mendengar dan dimanapun yang saudara mendengar message ini, ya, saudara jangan berkata, oh saya tidak akan mampu dikalahkan setan. Hati-hati, jangan punya sikap hati yang arogan seperti itu. Di dalam Kejadian juga sudah dibuktikan, ya, bahwa Adam dan Hawa itu bersekutu dengan Bapa Yahweh, tetapi mereka pun juga dijegal oleh setan, ya, pikirannya dikacaukan, mulai masuk daripada Hawa, ya, dengan sebuah pertanyaan, dengan sebuah iming-iming seperti itu. Ya, jadi saudara harus waspada, jangan sampai roh penyesat itu masuk di dalam hidup saudara, ya. Jangan masuk di dalam keluarga saudara, jangan masuk di dalam gereja, ya. Pagari dengan kebenaran firman. Satu-satunya cara adalah bangun fondasi dengan benar. Ya, saya berulang kali mengatakan kalau fondasinya problem, maka bangunan di atasnya juga problem, ya. Jadi fondasi harus benar. Dan fondasi itu masuk di dalam alam pikiran kita. Jadi itu yang ingin saya betul-betul tekankan. Mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach supaya tidak terseret, ya, tidak terseret dengan pengajaran-pengajaran palsu, ya, yang kelihatannya rohani, ya, yang kelihatannya ilahi seperti itu, ya. Hati-hati, jangan sampai terjebak di sana. Ya, kita harus punya fondasi yang benar. Nah, saya akan teruskan sedikit terus, ya. Masuk di berikutnya. Ayat 15 dan 18. Nah, 15 18 saya sudah jelaskan bahwa dua ayat ini mempunyai kekuatan. Prophecy is a pattern. Jadi nubuat itu sebuah pola. Yeshua tahu hal ini. Karena itu Yeshua tidak masuk di ayat 45 51 terlebih dahulu baru kemudian menjelaskan soal anti Hamasya. Tidak. Ya, Yeshua tahu akan prinsip prophecy is a pattern ini. Ya, bahwa nubuat ini sebuah pola. Karena itu Yeshua setelah ayat yang ke-14, ya, yang berikutnya adalah ayat yang ke-15 sampai 28. Saudara bisa baca di sana itu mengenai apa yang terjadi, ya, tahun 70 Masehi. Itu aplikasi pertama. Yaitu Yeshua berkata, kalau kamu sampai melihat ada pembinasa keji berdiri di bait suci, lari, 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 dan lari. Nah, saya akan kembali ke tahun 70. 3-4 sampai 5 tahun sebelum tahun 70 itu terjadi pemberontakan saat itu, ya. 3-4 sampai 5 tahun sebelum itu.
Dan pemberontakan ini dipimpin oleh seseorang. Nah, ini merupakan suatu tanda untuk orang-orang yang percaya Yeshua HaMasiah saat itu, ya, untuk melarikan diri dari Yerusalem. Jadi pada saat itu mereka melihat hal itu terjadi, mereka ingat akan apa yang dikatakan oleh Yeshua. Kalau kamu lihat orang ini ada di bait suci, lari kamu sekarang. Dan mereka lari saat itu. Mereka lari menyebar, ya. Mereka lari dikatakan di sini mereka harus lari, jangan sampai pulang lagi dan sebagainya. Mereka lari keluar. Dan sebagai hasilnya, ya, ada yang mengatakan bahwa saat terjadinya pengepungan oleh Titus di dalam Yerusalem, tidak ada satu orang mesianik, yaitu orang-orang yang percaya Yeshua HaMasiah yang ada di situ. Tidak ada. Yang ada hanya orang-orang Israel yang rabbinik atau yang Talmud, ya, yang tidak percaya Yeshua HaMasiah, yang menolak Yeshua HaMasiah. Jadi orang-orang yang percaya Yeshua HaMasiah diselamatkan semuanya dengan cara yang sangat luar biasa. Karena mereka percaya akan apa yang pernah dikatakan oleh Yeshua HaMasiah. Kalau kamu lihat, kamu harus lari. Ya. Nah, itu saat itu, karena itu Yeshua setelah ayat 14 lanjutkan ayat 15 untuk memberikan peringatan. Ya, karena itu saat itu bait suci masih berdiri. Nah, ayat ini juga dipakai, ayat 15 sampai 28 dipakai untuk menjelaskan kejadian dalam zaman 3,5 tahun yang kedua, yaitu zaman anti Hamasiyah atau yang sering juga kita dengar sebagai zaman masa kesukaran besar. Ayat ini dipakai kembali. Ya, dari sini kita bisa melihat satu indikasi. Padahal tahun 70 bait suci udah di bumi hanguskan, udah dicongkel-congkel, udah dibinasakan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bait suci, ya, akan dibangun kembali. Ya, akan dibangun kembali dan peristiwa ini akan berulang kembali. Kita melihat dari pengajaran Pastor Yosef Aditya, ya, yang menjelaskan mengenai Mazmur 122, ya, Mazmur 122 yang identik dengan tahun 2022, ya. Jadi kemungkinan besar tahun 2022 ini akan ada satu gerakan, ya, pembangunan kembali daripada bait suci, ya. Kemungkinannya akan ada di dalam tahun ini. Nah, kita harus waspada, karena ini juga menggenapi, Mazmur sudah bilang, dan kemudian dari Matius 24 ayat yang ke-15 juga sudah dikatakan lagi, bahwa kalau kamu lihat pembinasa keji, kamu harus lari. Kemudian kalau saudara lihat nanti di perkataannya Rabi Saul, Tesalonika kalau nggak salah, itu dikatakan bahwa pembinasa keji ini, ya, man of sin ini akan berdiri di tempat kudus. Udah 3. Yang keempat ada di dalam kitab Wahyu, Fatsal yang ke-11, ya, ayat 1 dan 2, ya, ayat 1 dan 2. Saudara bisa baca di ayat-ayat itu, dikatakan bahwa ukurlah bait suci itu, karena kota itu akan diserahkan kepada anti Hamasiyah selama 42 bulan. Ada 4 ayat yang menyatakan bahwa bait suci akan berdiri. Saya tambahin lagi, ada 5, yaitu di dalam Daniel Fatsal yang ke-9, ayat yang ke-27. Ya, di sana dikatakan bahwa raja itu menghentikan korban sehari-hari. Dan di atas kekejian itu akan yang datang membinasakan. Itu saudara bisa baca di sana. Ya, jadi ada 5 ayat yang mendukung bahwa bait suci ini akan berdiri. Ya, jadi kita tahu bahwa ayat 15 sampai 28 ini merepresentasikan 2 peristiwa. Yang pertama adalah tahun 70 Masehi dan yang kedua adalah zaman anti Hamasiyah. Nah, disinilah yang terjadinya kebingungan.
Ya, ada orang yang percaya, oh, ayat 15:28 ini hanya untuk tahun 70 Masehi dan sudah terjadi. Ya betulnya cuma setengah, Saudara. Tapi juga ada yang ngotot, oh ayat 15:28 ini khusus untuk anti Hamasiyah. Ya saya bilang betulnya setengah. Caranya gimana untuk tahu semuanya? Gabung saja. Ya. Jadi dua peristiwa ini diwakili oleh ayat 15 sampai ayat yang ke-28. Ya, jadi Saudara paham di situ. Nah, saya akan mau tambahkan di mana pada saat zaman anti Hamasiyah, saya bicara soal ini ya, soal antara tahun 2026 sampai tahun 2030 ya, anti Hamasiyah, kesuruhan besar. Saat itu orang Israel dikasih warning sama Bapak Yahweh oleh Yeshua Hamasiyah bahwa kamu harus lari, harus keluar dari Israel supaya selamat. Nah, saya bilang tidak semua selamat orang Israel. Kenapa? Yang selamat itu hanya yang memakai meterai Bapak Yahweh, nama Yahweh di kepala di dahi mereka. Dan jumlahnya adalah 144.000. Ini jelas, 144.000 itu adalah orang Israel, bukan orang-orang Mesianik. Ya, bukan orang Mesianik sudah diangkat. Kita ini termasuk grup orang-orang Mesianik. Kita sudah masuk dalam rapture, pengangkatan. Ya, jadi hanya 144.000 yang diselamatkan saja. Nah, di manakah tempat penyelamat itu? Saya pernah mengungkapkan itu ada di Petra. Ya, ada di Petra. Nah, mungkin Saudara tanya, ayatnya di mana? Baik, saya akan kasih ayatnya. Ya, di manakah ayat-ayat yang mensupport bahwa Bapak Yahweh akan melindungi umatnya ya di dalam masa anti Hamasiyah ini, yaitu di Petra. Yang pertama kita akan buka di dalam ini dia nih, di dalam Yesaya, ya di dalam Yesaya kita belajar profesi ya, kita belajar nubuat ini, kita harus punya banyak fondasi firman dari Tanak atau Perjanjian Lama untuk bisa melihat dengan jelas. Kalau sudah lihat ayat 1 sampai ayat 5 ini, saya rasa lebih fit ya untuk LAI ya. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Kalau sudah lihat di sini ya, bahwa ada kata sela ya di dalam ayat pertama, sela. Dan kalau sudah lihat kata sela ini di dalam bahasa aslinya ya, ini artinya adalah gunung batu atau rock bahasa Inggrisnya. Ya. Ini sela ini tidak sama dengan sela yang ada di dalam Mazmur. Ya, sela yang ada dalam Mazmur, ada kata sela, 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 itu jedah, Saudara. Jadi mereka berhenti untuk merenungkan begitu ceritanya kira-kira. Ya, tapi sela yang di sini ini adalah rock, gunung batu, dan bahasa Yunaninya adalah Petra. Ya, jadi ayat ini menceritakan bahwa, coba saudara lihat ayat yang ketiga ya, saya akan bacakan dalam LAI. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Siapakah yang terbuang ini? Ini bercerita tentang 144.000 orang Israel yang dimeteraikan dahinya dengan meterai Yahweh, dan mereka adalah orang-orang yang harus lari dari Israel, dan katakan jangan kianati mereka, jangan kianati orang-orang pelarian. Larinya kemana? Ke Sela, ke Rock tadi, ke Petra. Jadi ini ayatnya, ya. Nah, mungkin saudara akan tanya, bagaimana bisa tahu ini adalah zaman anti Hamasiyah? Enggak terlalu sulit, saudara. Yaitu kalau saudara teruskan bacanya, ya, mulai ayat yang keempat dan kelima. Saya akan bacakan. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Ya, jadi 144.000 itu menumpang di daerah Moab. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Kata yang di sini lebih ringkas daripada yang ILT3, yaitu si pembinasa. Siapa si pembinasa? Si pembinasa itu adalah anti Hamasiyah. Perhatikan kalimat selanjutnya. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat,
dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri. Kapan itu? Yaitu 3,5 tahun yang kedua. Ayat yang 5, perhatikan. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya, di dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Siapakah itu? Yeshua HaMasiah. Masanya kapan? Setelah berakhirnya 3,5 tahun yang kedua. Apa yang terjadi? Yaitu kerajaan damai 1000 tahun di bawah pemerintahan Yeshua HaMasiah. Jadi ayat ini 1-5 ini menjelaskan 3,5 tahun yang pertama, yang kedua maksud saya ya, 3,5 tahun yang kedua sampai kerajaan 1000 tahun, diwakili oleh Yesaya 1:16 ayat 1 sampai yang kelima. Ya, kalau hanya dilihat, kalau saudara baca biasa ya, saudara tidak bakal ketemu, ya cuman sela begitu saja. Tapi kalau saudara kembali, ini ayat yang pertama ya, kembali ke di dalam pola Ibrani dan saudara lihat kata Ibraninya, saudara akan ketemu itu rock. Dan saudara terjemahkan kembali di dalam bahasa Yunani ya, akan keluar kata Petra. Ya, nah ini ayat yang bagian pertama. Yang kedua, yaitu di dalam Daniel, ya, yaitu dalam Daniel. Daniel 11 ayat 40 ya, saya cantumkan ayat 40 sampai 42. Saya akan bacakan dari LAI. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Jadi penguasaan anti Hamasya itu akan seluruhnya, menyeluruh, seluruh bumi akan dikuasai. Ya, jadi penguasaannya itu global, saudara, bukan lokal, global. Ya, karena itu kita dengar apa itu namanya istilah globalisasi begitu ya, global, saudara. Nah, ayat 41 dikatakan juga tanah permai akan dimasukinya. Di manakah tanah permai itu? Yaitu Yerusalem. Dan banyak orang akan jatuh. Kenapa jatuh? Karena anti Hamasiyah menghancurkan orang Israel. Ya, menghancurkan sisa-sisa orang yang percaya kepada Yeshua HaMasiah. Banyak orang akan binasa, jatuh. Ya, tetapi ini perhatikan, dari tangannya akan terluput. Apa yang terluput? Tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang terpenting dari Bani Amon. Jadi daerah itu, daerah Edom, Moab, dan Amon, kalau sudah lihat, itu ada di bagian selatan, ya, selatan ke sedikit barat, ya, itu daerah mereka. Itu terluput. Padahal dikatakan bahwa anti Hamasiyah menguasai daerah hampir seluruh bumi ini, tapi daerah itu terluput. Kenapa? Karena daerah itu dilindungi secara mujizat oleh Bapak Yahweh, ya, dengan dipimpin oleh Mikael, ya, sebagai malaikat penjaga Israel. Ya, malaikat penjaga Israel itu Mikael, saudara. Ya, itu terluput. 42. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Loh, semua sudah masuk semua, saudara. Tapi yang akan terluput itu Edom, Moab, dan bagian daripada Bani Amon. Dan disitulah ada kotanya itu Petra. Ya, ini pembuktian yang kedua, ayat-ayat daripada Petra. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah di dalam Wahyu, pasal yang ke-6, 13 dan 14. Saya tunjukkan di slide-nya saja. Nah, udah. Ya, saya akan bacakan. Perempuan itu lari ke padang gurun. Perhatikan kata padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Elohim supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari kalau dibagi 30 keluarnya 42 bulan, saudara. 3,5 tahun. Ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar,
supaya ia terbang ke tempatnya. Maksudnya sayap itu mereka supaya lari dengan cepat ke padang gurun. Dikatakan kedua kalinya, ke padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Selama berapa? 1 masa, 2 masa, setengah masa, yaitu 3,5 tahun. Di mana? Di padang gurun. Dikatakan dalam profesi ini, nubuat ini dikatakan tempat itu jauh dari ular itu. Padahal tempatnya dekat, saudara. Kok bisa jauh? Karena apa? Karena ada perlindungan malaikat Mikael yang ada di sana. Jadi, si Satan tidak bisa menembus pertahanan spirit, ya, benteng spirit yang dibangun oleh Bapak Yahweh ini. Tidak bisa ditembus. Jadi mereka 144.000 itu yang dahinya dimeteraikan nama Yahweh, mereka akan dilindungi, diselamatkan. Nah, saudara jangan pernah punya konsep begini ya. Ada yang saya dengar bahwa nanti di dalam 3,5 tahun yang kedua itu, bangsa-bangsa akan berperang melawan Israel. Terus saya kasih tahu, firman nggak pernah ngomong seperti gitu. Yang ada adalah Yerusalem, kota kudus itu diserahkan 42 bulan. Itu ada di dalam Wahyu Fatsal yang ke-11 ayat pertama dan kedua. Itu diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Jadi, saat 3,5 tahun yang kedua itu, bangsa Israel itu mengalami seperti halnya Holocaust. Jadi, dihajar habis oleh Nazi saat itu, di bawah pemimpin Hitler. Ya, jadi peristiwa ini akan berulang kembali. Orang Israel tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka betul-betul dihajar habis. Karena terus terang saja, setan itu bencinya luar biasa. Yang pertama kepada mempelai Yeshua HaMashiach, tapi mempelai Yeshua HaMashiach sudah diangkat. Apa yang terjadi? Siapa yang tertinggal di bumi? Ya, Israel. Itulah yang menjadi penyebab Israel dikejar-kejar oleh si naga itu. Ayat 13 dari Wahyu 12. Ketika naga itu sadar bahwa ia dilempar di atas bumi, ia memburu perempuan. Ya, jadi jelas di sini perempuan ini bukan mempelai Yesus HaMashiach. Perempuan ini adalah Israel. Ya, jadi saudara betul-betul paham ya dalam hal ini. Jadi bukan berarti bangsa-bangsa kumpul di Megiddo untuk perang sama Israel. Tidak. Salah itu pemikiran. Ya, Israel sudah porak-poranda saat 3,5 tahun yang kedua. Itu sudah mereka betul-betul dihabisi. Mereka harus lari dari Yerusalem. Mereka harus lari dari Israel. Ya, mereka tidak mungkin punya kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya lagi. Jadi perang Armageddon itu adalah peperangan persiapan orang-orang anti Hamashiach untuk berperang melawan Yeshua Hamashiach yang akan datang tahun 2030. Beserta dengan orang-orang mesianik termasuk saudara saya, yaitu mempelai-mempelai Yeshua Hamashiach yang telah terangkat di dalam proses pengangkatan, peristiwa pengangkatan. Ya, jadi saudara paham di sini. Ini adalah ayat-ayat Petra. Nah, saya akan kembali di dalam slide yang sebelumnya, yaitu konsep 2030 ini. Nah, kita sudah selesai di dalam ayat 15-28. Ingat ya, peristiwa ini mewakili dua peristiwa besar, yaitu tahun 70 Masehi plus peristiwa anti Hamashiach. 666 yaitu antara tahun 2026 sampai 2030. Nah, sekarang selanjutnya sisanya adalah ayat 29 sampai 44. Ya. Saudara perhatikan yang bagian bawah, di bawahnya tulisan 2026 Masehi ya. Itu ada panah, dan saudara lihat di bawahnya ada ayat 29 sampai 44. Nah, kita sampai di sini sudah. Ya, kalau saudara perhatikan ayat 2944 ini menjelaskan tentang rapture. Yeshua HaMashiach berbicara soal rapture, berarti rapture itu pasti akan terjadi. Pasti. Ya. Jadi orang-orang yang berkata tidak ada rapture, sudah
Jangan dengarkan mereka, doakan saja supaya mereka selamat dan tinggalkan mereka. Ya, tinggalkan konsep itu. Jangan ikut terus berkecimpung dengan pembicaraan atau macam-macam yang mereka lakukan. Ada rapture. Jadi pengangkatan itu betul-betul ada. Ya, Yeshua Hamasiah sampai bikin perkataannya dibuat sampai berapa ayat tuh? 10, 15 ayat. Ya, ini untuk rapture. Bahkan terus sampai ayat 51. Ini adalah ayat-ayat rapture. Nah, saya akan berikan sedikit kode-kodenya di dalamnya. Kita buka ayat yang ke 29 ya. Sebentar ya. Ayat 29. Matius 24 ayat yang ke-29. Ya, saya akan bacakan sebentar. Dikatakan bahwa segera sesudah siksaan pada masa itu. Kalau saudara baca ayat ini, itu saudara akan terpengaruh dengan, oh, siksaan itu ada di ayat sebelumnya. Ya, karena ayat sebelumnya itu Yeshua cerita tentang zaman anti Hamasiyah atau zaman zaman Fatsal, maksudnya 70 Masehi, ya. Saudara akan, kalau tidak punya konsep 2030 ini, saudara akan melihat, oh, ini segera sesudah masa siksaan itu atau kesulitan itu berarti saudara ambil ayat sebelumnya. Tidak, saudara. Ya, tidak. Kalau saudara lihat bagan yang saya berikan pada saudara, jelas sekali tidak. Ya. Nah, dikatakan Yesus berkata segera sesudah siksaan masa itu atau masa kesulitan setelah itu. Ini masa kesulitan apa? Yang dimaksud Yesua ini bukan 3,5 tahun yang kedua, akan tetapi 3,5 tahun yang pertama. Ya, jadi Yesua juga kasih tahu bahwa masa 3,5 tahun yang pertama itu juga masa kesukaran. Tapi ingat, bedanya bukan masa kesukaran besar. Masa kesukaran besar itu ada 3,5 tahun yang kedua. Masa kesukaran biasa ya itu adalah 3,5 tahun yang pertama. Ya, segera sesudah siksaan masa itu. Jadi masa apa? Sekali lagi saya ulangi, yaitu masa kesukaran yang pertama, 3,5 tahun yang pertama. Maka apa yang bakal terjadi? Nah, ini dia yang terjadi adalah saudara bisa baca selanjutnya, ya, akan ada tanda anak manusia di langit, dan kemudian ayat 31, Yeshua menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ya, ya. Jadi inilah pengangkatan. Jadi saat pengangkatan itu Yeshua menyuruh malaikat-malaikat, ya. Dan dikatakan di sini tidak pernah dikatakan Yeshua menginjakkan kakinya di muka bumi, enggak. Dia hanya di langit untuk menjemput mempelai-mempelainya. Ya, beda dengan second coming, beda dengan kedatangan kedua. Yeshua menjejakkan kakinya di uh, Mount of Olive, Bukit Zaitun. Ya, dan di situ di dalam kitab Yudas dikatakan Yesua datang dengan orang-orang kudusnya. Beda, saudara. Ya, kalau di sini hanya malaikat, kalau nanti Yesua datang tahun 2030 itu bersama-sama dengan mempelai-mempelai Yeshua Hamasiah, orang-orang kudusnya. Ya, jadi kita harus bisa membedakan hal ini. Ya, jadi ayat 29 sampai 44 ini jelas-jelas cerita rapture, ya. Di ayat yang ke 40, kalau sudah lihat, pada waktu itu ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, seorang yang lain akan ditinggalkan. 41, kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, ya, dulu itu nggak ada blender, ya. Jadi hari ini kita hidup dalam teknologi blender. Tahu ngerti blender ya? Kalau saudara mau bikin jus, ya, nah itu pakai blender, saudara. Masa bikin jus pakai batu kilangan? Kan nggak mungkin, saudara, ya kan? Tapi itu kan dulu nggak ada
nggak ada blender. Nah, hari ini kita ada blender, itu sama saja. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Perhatikan kata hari mana, bukan tahun mana, bukan bulan mana. Hari mana Tuhanmu datang. Jadi nggak tahu, ya. Pengangkatan itu nggak ada tanggalnya, saudara, nggak ada harinya, ya. Tetapi bukan berarti tahunnya tidak tahu, ya, atau seasonnya atau bulannya tidak tahu. Tapi Yesus berkata nggak ada yang tahu harinya, ya. Nah itu diperkuat lagi dengan satu kalimat, yaitu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat, ya. Nah ini dia ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Ada penerjemahan yang berkata kata anak pun tidak, ini enggak ada, ya. Dan hanya Bapa sendiri. Jadi sudah bisa lihat pengangkatan tuh harinya enggak tahu. Dan inilah yang menjadi patokan saya mengapa saya mempunyai pandangan bahwa pengangkatan itu kemungkinannya, ya, saya harus ngomong kemungkinannya, itu terjadi di antara dua hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh, yaitu hari raya buah sulung dan hari raya Shavuot, ya, hari raya Pentakosta. Karena apa? Karena dua hari raya ini nggak punya tanggal, saudara, tidak berdasarkan tanggal. Limanya yang seperti 14 Nisan itu Pesah, 15 Nisan itu roti tak beragi, ya, itu ada tanggalnya semua. Terus kemudian 1 Tishri, Rosh Hashanah, ya, Yom Teruah, kemudian 10 Tishri, Yom Kippur, pendamaian, dan kemudian 15 Tishri, itu Sukkot, atau Hari Raya Pondok Daun, atau Tabernakel. Itu punya tanggal semua, tapi hanya dua yang nggak punya tanggal, yaitu Hari Raya Buah Sulung dan Hari Raya Pentakosta, atau Shavuot. Nah, disinilah saya mempunyai pandangan bahwa pengangkatan itu bukan saat Rosh Hashanah, ya, 1 Tishri, karena ada tanggalnya. Sedangkan ayat ini berkata tidak ada satu orang pun yang tahu, ya. Tidak tahu, kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang, nggak tahu, karena itu berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaganya mulai kapan? Saya kasih tahu, berjaga-jaganya mulai sekarang. Jangan nunggu tahun 2026. Saya bilang telat, ya, terlambat, ya. Saudara sudah terjerat dengan pola-pola dunia ini, ya, dan juga terseret dengan ekornya dari si naga, ya, si naga tua maksud saya, bukan orang yang bernama Nak Sinaga, bukan. Terlambat. Wah, saya mau siap-siap. Sudah terlambat, ya. Hari ini, ya, yang mendengar firman ini bertobat, ya, yang masih suka ngata-ngatain sesat, ya. Kalau saudara kepingin dapat mahkota saudara, bertobatlah, ya. Kalau enggak, nanti mahkota saudara transfer ke saya, ya. Jadi bertobatlah, ya. Jangan ikutin pola dunia ini, dan saat tahun 2026 terlihat pengangkatan dan saudara tertinggal, ya, rugi besar, sangat rugi besar, ya. Jadi hari ini adalah hari di mana kita harus berjaga-jaga, ya. Ini banyak hal yang sudah terjadi dan terus akan terjadi karena penggenapan firman tidak bisa dibatalkan. Kita ini nggak bisa, berulang kali saya ngomong sama jemaat, ya, kita ini nggak bisa menghentikan nubuatan firman, nggak bisa. Ya, apa yang sudah dinubuatkan firman itu pasti akan terjadi. Sekali lagi saya katakan pasti akan terjadi. Jadi kita nggak bisa menghentikan. Yang kita bisa lakukan, bagian kita adalah kita bertobat, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mempersiapkan diri, berjaga-jaga. Itu bagian kita. Ya, karena itu Yesua di dalam ayat 29 sampai 44 plus 45 sampai 51 itu adalah untuk memperingatkan kita, mengingatkan kita berjaga-jaga, berjaga-jaga dan berjaga-jaga.
ya. Jadi kita bisa melihat di sini ayat 29 sampai 44, saudara bisa mengerti ya, ini peristiwa pengangkatan, dan kemudian ayat 45 sampai 51 ya adalah himbauan atau encouragement daripada Bapak Yahweh, ya, dorongan Bapak Yahweh dalam Yesus Masiah kepada kita supaya kita berjaga-jaga. 45 sampai 51, ya. Saya akan bacakan sebagai bagian yang terakhir. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ingat ya, setia dan bijaksana. Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Nah, ini tidak tahu lagi ya, tidak diketahui harinya kan. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, maka ia membunuh dia dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Ayat ini juga memberikan peringatan keras, sangat keras. Ya, ini ayat 45 sampai 51 ini tidak berkata untuk orang-orang yang tidak mengenal Yeshua HaMashiach. Level yang diungkapkan di 45 sampai 51 ini, ayat 45 sampai 51 ini adalah level hamba, orang-orang yang melayani. Ternyata ada dua bagian lagi, ya, yaitu orang-orang yang bijaksana dan setia, yang satu yang mengabaikan. Ya, kita harus hati-hati, waspada. Ada 5 darah yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. Jadi level mereka ini bukan level orang yang tidak ngerti apa-apa, tidak. Ini adalah orang dalam yang melayani, ya. Tetapi itu pun masih ada yang disaring kembali. Ya. Ingat, hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, berarti dalam pikirannya. Ingat ya, pikirannya nggak dijaga. Dia datang, Tuhan nggak datang-datang. Dia masih aji mumpung, saya masih bisa ngelakuin sesuatu yang menyenangkan hati saya. Mereka memukul hamba-hamba yang lain, ya. Mereka menjelek-jelekkan hamba-hamba yang lain. Mereka apa itu namanya ya? Mengata-ngatai hamba-hamba yang lain, ya. Dan mereka mabuk dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Dan Bapak Yahweh berkata, ya, orang seperti itu akan dimasukkan di satu tempat yang ada ratapan dan kertak gigi. Di mana itu? Ya, saudara bisa perhatikan yang disampaikan oleh Papi Lukas kemarin dan Pak Yosef Aditya. Ya, itu tempatnya, saudara. Ya, ratapan dan kertak gigi. Ya, jadi jadilah hamba yang bijaksana dan setia. Nah, ini mengenai ratapan dan kertak gigi ini saya pernah ada dengar satu joke ya. Ada seorang yang diundang nenek-nenek ke KKR dan kemudian hamba Tuhannya ini memberitakan bahwa kalau tidak terima Yeshua HaMashiach akan masuk di dalam tempat ya yang ada ratapan dan kertak gigi. Dan nenek-nenek ini dia protes dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu. Ya, dia berkata, saya tidak takut masuk sana. Karena apa? Ya, hamba Tuhan yang bilang, iya, karena ayat ini tidak berlaku buat saya. Wah, dia nantang nenek-nenek ini. Dia berkata, karena saya sudah tidak punya gigi. Ya, saya ompong. Jadi saya nggak takut tidak akan terjadi kertakan gigi. Ya kan? Dan hamba
penyampai firman ini dia berkata, ya, dia berkata dengan keras supaya ibu tua ini, nenek ini bertobat. Dia berkata, mungkin sekarang kamu bisa berkata seperti itu. Tapi kamu jangan menyepelekan kekuatan Bapak Yahweh yang bisa bikin gigi kamu tumbuh saat itu. Ya, jadi di dalam alam maut ya yang dijelaskan sama Pak Lukas dan Pak Aditya tadi ya akan ada gigi-gigi baru saudara ya jadi akan muncul gigi baru di sana bagi orang-orang yang sudah ompong-ompong ya jadi jangan merasa bangga kalau ompong sekarang ayat ini nggak berlaku ya jadi hati-hati ya Bapak Yahweh bisa bikin gigi gampang kok Bapak Yahweh bikin gigi palsu aja ada apalagi Bapak Yahweh yang penuh kuasa ya bisa bikin gigi. Nah kita kembali lagi ya kalau saudara lihat ya perhatikan ayat yang ke-45 saya ingin share di sini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya. Dan memangnya kita mau bagi-bagi makanan. Ini artinya lebih dalam. Ya, bukan hanya sekedar makanan jasmani, ya, tetapi makanan rohani. Pengajaran firman, ya, yang jelas, enggak yang nyinyir atau yang halusinasi, ya. Yang tidak ada fondasi firman yang benar di dalam pola Ibrani, ya. Itu bukan makanan. Saya bilang itu racun semua, ya. Makanan yang benar adalah kebenaran firman yang berdasarkan pola yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, yaitu pola Ibrani. Ya, pola yang telah ditetapkan Bapak Yahweh. Dari Sion keluar pengajaran. Ya, dari keselamatan hanya ada dari bangsa Yahudi, ya, dari bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi, ingat ya, yang murni, bukan yang kena Talmud atau Rabbinik. Ya, itu menyembah Bapak Yahweh, Bashem, Adonai, Yeshua, Hamasya. Nah, kita memberi makan, contohnya ya, nggak usah jauh-jauh, ya seperti channel inilah, ya. Seperti channel ini dipakai Bapak Yahweh untuk kasih makan, ya. Kasih makan buat jiwa-jiwa yang belum mengenal, mungkin juga masih belum dewasa, itu dikasih makan, ya. Dan kemudian jiwa-jiwa yang mulai tumbuh tapi belum punya fondasi yang benar. Nah, ya, mulai dari channel ini saudara bisa mendapat makanan. Saya lihat pattern-nya itu memang dalam 3-4 bulan terakhir ini setelah berkiblat kepada fondasi yang benar, ya banyak pengajaran yang terus dimunculkan, ya itu luar biasa. Nah ini memberikan makanan, saudara, ya memberikan makanan. Ya kalau kesaksian itu snacknya, saudara, ya snacknya. Jadi kesaksian itu menguatkan apa yang menjadi dasar fondasi yang benar, ya itu snack, saudara. Tapi makanan yang harus kita serap. Rabi Saul berkata, kamu jangan jadi anak kecil terus minum susu terus. Ya, sudah besar minum. Ada manfaatnya, tetapi kita harus berani bisa makan makanan yang keras. Ya, bisa jadi dewasa. Ya, enggak istilahnya itu enggak gampang mogok, saudara. Ya, terus berapi-api. Ingat, saudara, enggak lama lagi pengangkatan 2026, saudara. Ya, bahkan Pak Aditya kemarin bilang kalau bisa dipercepat bisa jadi, ya kan? Ya, semua sudah ada polanya, ya. Nggak ada salahnya juga. Yang penting di sini adalah untuk berjaga-jaga, ya, bukan saat mendekati kemudian bertobat. Telat, saudara. Terlambat, ya. Saudara nggak akan bisa punya waktu. Apalagi kedatangan Yesus itu sekejap mata. Ya, bahasa Inggrisnya the twinkling of the eyes. Jadi mata itu berkedip, sebelum berkedip itu Yesus udah datang, udah terangkat. Kapan mau bertobatnya? Kalau tidak hari ini. Ya, jadi pikirkan baik-baik, ya. Jangan sampai saudara pikirannya disesatkan,
hanyutkan oleh ekor daripada si ular naga itu. Nah, kalau sudah lihat, ya, yang beri makan tuh bukan cuman saya atau Pak Lukas, Papi Lukas, Pak Aditya, ya, nanti setelah lagi ada Pak Yakub. Bukan, tetapi dengan adanya channel ini, saudara bisa mengambil bagian, share, ya. Ada teman-teman atau family-family yang belum mengenal Yeshua HaMasyiah. Ya, saudara bisa link, kamu tahu nggak jawabanmu itu, pertanyaanmu atau hidupmu itu coba kamu dengarkan, ya. Dengarkan dari channel ini atau dari channel Papi Lukas dan sebagainya lah, ya. Itu channel-channel yang punya fondasi yang bagus, ya. Nah, saudara bisa bagikan. Saya yakin yang pengikut yang subscribe ini banyak sekali, tapi kan semua saudara nggak punya kesempatan kan ya. Ya, tapi saudara saya kasih tahu satu prinsip ya, yang ditetapkan Yeshua ya, satu prinsip ya, yaitu prinsip talenta. Saya akan tambahkan sedikit ya, mumpung ingat nih. Prinsip talenta ya, ini jadi satu prinsip di mana saudara harus lakukan sehingga saudara tidak menimbun satu talenta saudara. Ya, sebentar saya carikan ya. Kita baca ya di dalam Matius 25 ya. Kita tahu ya, ini ada yang dikasih berapa talenta? 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, terus ada yang dikasih 1 talenta. Saya yakin mempelai Yeshua HaMasyiah tahu prinsip ini. Ya, tapi ada banyak yang nggak tahu prinsip yang akan saya sampaikan ini. 5 talenta jadi 10 talenta, 2 talenta jadi 4 talenta, yang 1 talenta tinggal 1, saudara. Nah, kita fokus di 1 talenta ya. Kita kasih prinsip talenta nih. Kita baca di dalam Matius 25, Matius 25 ayat 24, ya. Saya akan bacakan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Ini kuncinya. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 27 ini adalah solusi yang diberikan oleh Tuhan itu kepada hamba yang jahat itu, yang tidak mau melipat gandakan talentanya. Ya, solusinya bagaimana? Kalau kamu nggak bisa melipat gandakan talentamu, kamu kerjasama, maksudnya begitu. Ya, kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, ya, supaya sekembaliku saat aku kembali, aku menerima uang 1 talenta itu dengan bunganya. Ya, jadi Tuhan ini dia tidak mengharapkan ya talentanya itu harus seperti berkembang berkali-kali lipat seperti yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, tidak. Tetapi dengan bunganya saja itu sudah diterima sehingga hamba ini tidak dimasukkan lautan api, Saudara. Ya. Kalau Saudara lihat ayat yang ke-30 dikatakan dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bayangin Saudara, tidak mengembangkan talenta itu tempatnya di dalam
tempat ratap dan kertak gigi, yaitu lautan api, Saudara. Ya. Wah, ini sebetulnya gampang. Dalam arti punya kemauan, bukan berarti saya mengentengkan, tidak loh ya. Dalam arti orang punya satu talenta itu kalau punya kemauan, ayo tolongin saya nggak punya talenta, tetapi saya ingin gabung untuk mendapatkan bunganya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah saudara bisa share kebenaran firman ini dengan kerabat-kerabat dekat saudara, teman-teman dekat saudara yang belum percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Saudara bisa share. Mungkin ada dari keluarga atau teman-teman berkata, aduh hidup sekarang kok susah ya, kok perang ya, kok harga inflasi naik tinggi, ini ke depannya itu mau kemana? Mereka nggak punya jawaban, tapi saudara punya jawaban. Tapi masalahnya saudara nggak bisa jelasin. Ya kasih aja channel ini, topik-topik 2030 ini, begitu ya. Jadi saudara bisa menjadi saluran berkat. Ini loh, ya. Kenapa kok kita ini sekarang sudah betul-betul di zaman akhir? Karena firman itu sudah mengatakan, memberikan nubuat bahwa akan berakhir, yaitu tahun 2026 dengan pengangkatan. Nah, kamu jangan sampai ketinggalan masuk dalam anti Hamasiyah. Dia berkata, apa anti Hamasiyah itu? Ya, apa itu? Nah, anti Hamasiyah ya saudara jelasin, itu satu masa di mana sudah tidak lagi orang-orang goyim bisa bertobat. Dalam arti hidup enak-enak, mereka harus bayar harganya. Ya, kalau mau selamat, keselamatan pindah ke Israel. Saudara kasih tahu, ya, mungkin kita harus bahas nih soal 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Nanti set up waktu lah untuk itu. Ya, jadi saudara bisa uh, kerabat saudara, teman-teman saudara, ya, saudara bisa, iya ya, benar juga ya. Ini setelah lagi bisa-bisa perang nuklir, ya memang bisa saudara. Ya, ini sudah panas-panasan di sana itu. Ya, istilahnya itu sudah mulai adu jotos itu yang di daerahnya perbatasannya Eropa Timur itu ya. Di sana sudah kalau sudah lihat aktivitas militer itu, waduh, udah gede-gedean di sana. Ya, tinggal siapa dulu yang tekan tombolnya gitu aja saudara. Ya, ini konsepnya bukan lagi oh mereka sedang menyiapkan pasukan, tidak. Ya, ini sudah tinggal istilah itu tangannya siapa yang pegang tombol ya sudah itu meledak saudara. Ya, kirim nuklir. Nuklir satu itu berarti ekornya apa? Efek domino, nuklir-nukliran ceritanya ya. Kalau sudah kayak gitu apa yang terjadi? Dunia runtuh saudara. Dalam arti apa? Ekonominya hancur. Ya kan? Kiamat sih belum ya, kiamat belum. Kiamat itu nanti 3030 ya, saudara sudah mendapatkan, saudara sudah mahir-mahir semua ini segini. Ya, jadi excuse me. Jadi saudara paham ya. Begitulah caranya saudara mendapat bunga. Itu sudah diterima sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh senang. Jadi bukan jadi satu hamba yang malas lagi, tapi saudara sudah memberikan kemauan untuk ikut memberitakan kebenaran firman ini, begitu ya. Tapi ingat ya, kalau kebenaran firmannya itu tidak punya fondasi yang benar, jangan dibagikan. Itu bisa jadi kaki tangannya si penyesat, jangan ya. Saudara nyesatin orang lain, jangan seperti itu saudara. Saudara masuk surga, orang lain gelundung semua masuk neraka, kan nggak boleh seperti itu ya kan. Ya kasih kebenaran yang betul-betul punya fondasi yang benar, akar Ibrani ya, yang uh, memuliakan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach ya kan. Kasih tahu sama mereka supaya mereka juga bisa berubah, bertobat, dan itu juga menjadi mahkota di dalam hidup saudara semua ya. Jadi saya percaya melalui batu ini, dalam arti channel ini kan channel batu ya kan. Setelah terekam gini kan semua pada tidur semua kan ya. Tapi kan saudara bisa mengulanginya lagi ya kan. Ini luar biasa ya. Batu ini bisa berbicara ya. Saya rasa saya akan akhiri dulu untuk
Matius 24 ini, dan saya percaya menjadi berkat buat kita semua. Amen.